Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-jumu'ata linakuna minadh dhakirin. Nusalli wa nusallimu ala al-habibil mustafa Sayyidina Muhammadin alladzi ursila rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali ibadah Jumat ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian hamba Allah yang masih berkehidupan, kita masih terpilih dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman sampai dengan detik ini dan membuktikan keimanan kita untuk menunaikan ibadah Jumat di tanggal 15 Safar 1445 Hijrah ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang telah kita lalui. Hadirin, tercatat dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 4607, Imam Abu Daud rahimahullahu taala mendapatkan informasi satu hadis dari dua sosok mulia, yaitu Abdurrahman bin Sulami radhiyallahu taala anhu wa rahimahullahu taala dan Hujur bin Hujur rahimahullahu ta'ala. Abdurrahman bin As-Sulami dan Hujur bin Hujur disampaikan dalam hadis tadi mengunjungi, mendatangi, menengok dan meminta satu informasi pengetahuan dari satu sosok sahabat mulia, yang bahkan sahabat ini selain banyak mendapatkan riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ada satu ayat Al-Qur'an yang khusus diturunkan untuk merespon sahabat yang mulia ini, yaitu di surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-92. Maka Abdurrahman As-Sulami dan Hujur bin Hujur mengisahkan dalam hadis ini, Ataina Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Satu kali kami mendatangi seorang sahabat Nabi yang masih hidup, namanya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian keduanya mengatakan, Atainaka zairina a'idina muqtabisin. Ketika sampai di kediaman radhiyallahu ta'ala anhu Al-Irbad bin Sariyah, keduanya mengatakan, Atainak, duhai sahabat yang mulia, kami datang kepada Anda, zairina, untuk berkunjung, aidina, sekaligus menjenguk karena mendengar bahwa Anda sedang kurang sehat, muqtabisin, tapi kami pun tidak ingin menghilangkan kesempatan mendapatkan informasi pengetahuan yang mungkin Anda dapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat orang mulia di masa lalu, orang-orang saleh di generasi terdahulu, satu, tidak pernah mereka meninggalkan waktu untuk menyambung silaturahim. Yang kedua, silaturahim dilakukan bukan hanya dalam keadaan suka, bukan datang saat teman dilantik punya jabatan, bukan datang saat kawan mendapatkan peningkatan dari harta benda, alih status secara sosial, bukan hanya mengunjungi saat ada kepentingan duniawi. Dalam keadaan sakit pun dia datang berkunjung. Menariknya hadirin, bahkan dalam keadaan sakit pun bukan hanya sehatnya,
masih bisa menunjukkan kepada kita betapa interaksi di antara orang-orang soleh itu seringkali menghadirkan manfaat. Saat sehatnya memberikan manfaat, saat sakit pun bisa memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lalu bagaimana respon sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu? Kedatangan dua orang mulia di era beliau itu. Maka kata Al-Irbad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami dalam satu salat. Thumma aqbala alaina. Setelah salat itu tuntas, beliau lantas menghadap kepada kami para makmum. Lalu tiba-tiba beliau berkata, "Fa wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah." Tiba kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat spesial kepada kami. Bahkan sebagian sahabat dalam riwayat lain memberikan komentar yang sangat dalam, seakan-akan saking spesialnya nasihat ini, kami menyimpulkan ini nampaknya seperti nasihat perpisahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kami. Apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus nasihat ini menjadi topik utama di khutbah kita di kesempatan mulia ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in 'abdan habasyiyah. Man ya'ish minkum ba'di fasayara fihi ikhtilafan katsira. Usikum bitaqwallahi." Saya nasihatkan pada kalian, wahai sahabat-sahabatku, wahai bagian dari umatku, untuk kalian supaya meningkatkan takwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Wasam'i wa ta'ati, dan pegang teguh ketaatan, kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa in 'abdan habasyiyya, pun demikian kompak kalian dalam berkehidupan dengan pemimpin-pemimpin kalian. Dalam hadis lain di riwayat Muslim disampaikan dari sahabat Malik atau Auf bin Malik al-Ashja'i, diriwayatkan dalam hadis Muslim nomor hadis 1855, tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kekompakan digambarkan dengan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Tapi poin di hadis ini adalah kalimat berikut. Man ya'ish minkum ba'di. Ketahuilah sahabat-sahabatku, ketahuilah wahai umatku, man, siapapun kalian, ya'ish minkum ba'di, yang mendapati kehidupan setelah aku wafat ini. Siapapun yang mendapati kehidupan setelah aku wafat ini. Inilah komentar yang disampaikan beberapa sahabat. Dengan kalimat ini mereka menyimpulkan, boleh jadi masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ajalnya sudah semakin dekat. Dan pesan Nabi yang paling ketat sesaat sebelum wafatnya, Fasayara fi ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelah wafatku nanti, boleh jadi dia akan mendapati banyaknya perselisihan, banyaknya perbedaan-perbedaan pendapat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka kalau kalian hidup di era itu dan mendapati banyaknya silang sengketa, perbedaan pendapat, perselisihan-perselisihan, maka pada saat itulah kata Nabi, jadikan standar untuk menyelesaikannya. Jadikan standar untuk mendapatkan kedamaian dalam situasi itu. Alaikum bisunnati. Kembalilah kalian mempelajari, mendalami, dan mengamalkan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin min ba'di. Dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang disepakati 4 khulafa'ir rasyidin setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Al-hadis. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya nomor hadis 4607. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. 1400 tahun lebih sejak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak peristiwa hadis tadi disampaikan, kiranya dengan melihat situasi kekinian,
Era saat kita hidup, hadis yang tadi dibacakan nampaknya menemukan momentumnya. Hadis yang tadi disampaikan telah mendapatkan pembuktiannya, sekaligus menjadi penguat dari kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sepeninggal Nabi di kehidupan yang tadinya damai itu, tentram itu, saling menghargai, saling menghormati, saling menyanjung dalam kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba dalam kemuliaan, sampai Allah menurunkan persaksiannya, kuntum khaira ummah. Jika ada umat yang pernah berkehidupan di bumi, maka umat inilah yang pernah hadir di bumi dengan keadaan yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalianlah umat terbaik yang pernah dilahirkan berkehidupan di muka bumi. Damai, tentram, saling menghormati, membangun kota, membangun masyarakat, membangun bangsa, memberikan inspirasi, sehingga setiap orang yang ditanya, di mana ada orang baik, tempatnya di sana Al-Madinah Al-Munawwarah. Di mana ada bisnis yang jujur, Al-Madinah Al-Munawwarah. Di mana ada orang-orang yang mulia dan sabar, Al-Madinah Al-Munawwarah. Di mana ada orang-orang yang saling menghormati, menjaga, menyayangi, Al-Madinah Al-Munawwarah. Sepeninggalku, kata Nabi, keadaan itu mungkin berbeda. Hadirin, kurang lebih 15 abad setelah peristiwa hadis tadi disampaikan, kini kita melihat yang dulu saat berniaga tenang, jujur dan saling menghargai, kita dapati sekarang dalam konteks perniagaan saling berselisih. Bukan hanya beda pendapat, tapi ada yang bahkan saling menyingkirkan, menyungkurkan, mencelakai, dan mirisnya di antara pelaku itu mengaku dirinya sebagai muslim. Dan ironinya mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Di bidang lain selain bidang ekonomi dan perdagangan, masuk kita pada sifat-sifat yang konkret, di perpolitikan saling bertikai, berselisih, bertentangan. Masuk di bidang lain bahkan yang paling miris, dalam konteks beribadah pun kita mendapati saling pertentangan, saling mencela, saling merendahkan. Hanya beda bismillah, yang satu jahar, yang satu sir. Yang seharusnya kita bisa belajar riwayat dari itu dan saling menghargai, tiba bahkan saling bertentangan dan saling mencela satu dengan yang lainnya. Hanya karena beda, yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Dan masing-masing mengatakan muslim. Bahkan bisa melahirkan celaan, perselisihan, bahkan tuduhan satu dengan yang lainnya. Bahkan puncaknya, ada yang saling mengklaim dengan nilai-nilai kemuliaan, dan dalam saat yang demikian masih mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka saat dihadapkan pada era yang demikian, dalam konteks beribadah terlihat ada perselisihan. Dalam konteks berkehidupan terlihat ada celaan-celaan yang sepatutnya tidak dilakukan. Dalam konteks berniaga terlihat bahkan ada perselisihan yang bisa saling menghancurkan. Bagaimana petunjuk Nabi mengatasi hal demikian? Maka Nabi memberikan kepada kita dua rumus pokok. Yang pertama, kata Nabi, usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallah. Jika Anda satu masa mendapati perselisihan, perbedaan pendapat, silang sengketa, maka yang dikedepankan, kata Nabi, sebelum kita bersikap, sebelum kita merespon, usikum bitaqwallah. Hadirkan sifat-sifat takwa kita kepada Allah untuk merespon apa yang kita hadapi itu. Hadirin, takwa disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Dari 1240 itu, dari 240 kali itu, dibagilah oleh para ulama ke dalam beberapa segmen. Di antara segmennya ada bagian-bagian yang dikhususkan untuk menyelesaikan silang sengketa. Dan uniknya dalam Al-Quran, setiap mendapati perbedaan-perbedaan dan kemungkinan silang sengketa, perbedaan konteks di masyarakat, beda suku, beda komunitas, beda kemudian maaf sekali, bahkan dari beda asalnya, beda nasabnya, ada yang beda sampai keyakinannya. Maka yang didahulukan oleh Quran sebelum merespon itu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Di ayat lain, Quran surah ke-49 ayat 13, ya ayyuhan nas
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah yang telah mencipta kalian dari bapak yang satu, ibu yang satu, yang dengan itu kemudian terlahir keturunan yang berbeda-beda. Bisa jadi bersuku-suku yang berbeda, komunitas yang berbeda-beda. Karena beda suku, beda komunitas, beda orientasi, beda kegiatan, mungkin juga pikirannya berbeda. Mungkin juga timbangan pendapatnya berbeda. Jika kalian menemukan perbedaan dan berpotensi ada perselisihan, ingat kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Ingat, kalian berasal dari ayah yang satu, ibu yang satu. Hadirkan rasa itu. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, apakah kalian akan berselisih sementara kalian bersumber dari ayah yang satu, ibu yang satu? Itu saudara kalian juga, satu bapak, satu ibu. Jadi kalau terfikir untuk mencela saudara Anda, pikirkan yang dicela itu pun saudara juga. Kalau ingin bertengkar, berselisih sampai menyakiti, pikirkan itu pun saudara senasab juga. Sebapak kita, seibu kita. Kalau belum sampai itu hadir dalam benak kita untuk menghentikan perselisihan, belum kuat juga mengikatkan, maka Allah meneruskan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Hei engkau hambaku, bertakwalah kepadaku. Aku ciptakan engkau itu berbeda-beda, bersuku-suku, berkomunitas-komunitas, berprofesi yang berbeda untuk menjalin silaturahim. Bukan untuk terpecah. Lita'arafu, bukan litakhtalifu. Aku ciptakan engkau berbeda itu untuk saling berkenalan, saling membangun silaturahim, saling menghormati. Hadirin, ayat takwa dihadirkan dalam konteks ini seakan memberikan timbangan kesan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pesan yang dalam. Seseorang disebut takwa, tidak hanya dia bagus secara ibadah spiritualnya. Catat kalimat ini. Seseorang disebut baik takwanya kepada Allah, tidak hanya dinilai dengan bagus ibadah ritualnya. Salatnya 5 waktu terjaga, bagus, bagian dari takwa. Karena salat dibuka dengan kalimat takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Rajin puasanya bagus, bagian dari takwa. Karena ayat puasa pun ditutup dengan kalimat takwa, la'allakum tattaqun. Hajinya bagus, sempurna, bagus. Karena haji pun bagian dari takwa. Quran surah kedua ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi ternyata kata Al-Quran, takwa bukan hanya bagus ibadah ritual. Takwa juga baik dalam konteks ibadah sosial. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian mengevaluasi diri, bermuhasabah, dan berharaplah mendapatkan karunia dari Allah, ditempatkan di surga yang disiapkan seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Orang-orang takwa. Siapa mereka yang dimaksudkan di ayat ini? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang mampu berbagi, saling perhatian, wal kadhimina al ghaidha, sanggup menahan amarah. Diprovokasi dia tenang merespon. Dia melihat peluang untuk menyambung silaturahim, alih-alih kemudian menguatkan perpecahan. Wala afina 'anin nas, dia memilih untuk memaafkan, mencari solusi yang terbaik, alih-alih memperdalam. Wallahu yuhibbul muhsinin, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik itu. Hadirin, bagian pertama, Nabi memberikan pesan kepada kita. Jika dihadapkan pada satu masa terdapat perselisihan, jangan larut ke dalamnya kita untuk ikut memperlebar. Yang bertikai di media sosial 1 dan 2. Kenapa yang paling banyak berselisih yang komennya? Yang tidak terkait dengan masalahnya. Alih-alih datang memberikan solusi, maka masuk ke dalamnya menimbulkan perpecahan yang lebih besar lagi. Itu bukan hal yang diinginkan oleh Nabi SAW. 2. Ini yang paling indah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Lalu setelah kalian paham awalnya, ada potensi perbedaan pendapat, ada potensi perbedaan yang bisa menjalankan dan menghadirkan perpecahan. Datangkan ayat pertamanya, ittaqullah.
Bertakwalah kepada Allah. Allah sedang mengawasi. Jangan sampai ujian yang datang ini gagal kita, alih-alih memberikan solusi, larut memberikan nilai perpecahan yang lebih dalam. Tahan. Muncul yang kedua. Ini saudara saya. Ini adalah kawan saya. Apalagi kalau benar-benar seiman. Alaikum bisunnati, kata Nabi, maka cari jalan menyelesaikannya. Setelah yang pertama secara internal tanamkan dalam diri kita, tidak boleh berpecah, gak boleh berselisih. Allah mengawasi saya, harusnya bersilaturahim, menyatukan, bukan memisahkan. Maka cari jalan keluar yang kedua. Alaikum bisunnati. Selesaikan masalah itu dengan rumus sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW. Dan ini pun yang menarik, bukan ingin mengkotakkan kita, menjadikan ini yang paling sunnah, ini yang bukan. Ini kelompok sunnah, ini yang bukan. Bukan itu topiknya. Yang dimaksud dalam hadis itu bukan itu. Yang dimaksud dalam hadis itu tempatkan secara proporsional. Sunnah Nabi itu demikian banyaknya. Sebagai tafsir dari Al-Quran, 6.236 ayat. Semua implementasi ayatnya dipraktekkan, dicontohkan, ditunjukkan, bahkan dinarasikan langsung oleh Nabi SAW. Qaulan wa fi'lan wa sifatan wa taqriran. Kata-katanya Nabi, prakteknya Nabi, ketetapannya Nabi, sampai sifatnya Nabi SAW. Hadirin, kita berikan contoh. Semua implementasi yang Nabi terapkan itu dikodifikasikan oleh para ulama kita dalam bentuk kitab hadis. Dan kitab hadis itu dibagi tema-tema secara tematik. Imam Al-Bukhari mengambil, meneliti, meriwayatkan. Walaupun beliau hafal banyak hadis, dicantumkan dalam Al-Bukhari kurang lebih 7.000 hadis. Dibagi 97 topik. Dari topik kitab Bad'ul Wahyi, legitimasi Nabi sebagai seorang rasul. Kemudian kitabul iman, penguat iman. Kitabul ilmi, bab pengetahuan. Sampai dengan kitabul buyu', bab bisnis. Sampai bab di pemerintahan. Imam Muslim punya kitabul imarah, bab pemerintahan. Ada babnya ekonomi, ada babnya politik, ada bab yang terkait dengan konteks sosial. Dari mulai orang sehat sampai orang sakit, lengkap di dalamnya. Ada ayatnya, ada hadisnya. Anda beda pendapat masalah ilmu. Yang ini bismillah pakai jahar, yang ini pakai sir. Jangan bertengkar dulu. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah. Allah yang tahu kebenarannya. Sambung dulu silaturahim. Selesaikan dengan sunnah Nabi. Lihat, cek di bab ilmunya. Apa riwayat yang menggunakan sir itu? Teliti riwayatnya. Sampai ke Nabi, ini riwayatnya. Ini jalurnya, ini sanadnya. Sebab Nabi mensirkan ini sebabnya, ini hasilnya. Yang meriwayatkan ini kondisinya seperti ini. Yang pakai jahar, ini dalilnya, ini nyambungnya, periwayatnya ini. Kapan Nabi baca jahar? Kenapa baca jahar? Ini situasinya. Maka ditemukanlah, oh ini ada 70 hadis. 70 hadis ini riwayatnya. Ada 4 bagian. Dibaca dengan jahar keras, dibaca dengan sir silent, tidak dibaca sama sekali. Dan Nabi pernah membacakan dengan jahar rakaat pertama, dan selanjutnya tidak dibaca lagi. Jika ini yang kita lakukan, maka yang pertama kita mendapatkan pengetahuan yang lebih. Yang kedua, kita bisa mengerjakan ibadah itu dengan argumentasi yang kuat. Kita punya dalil. Saya sholat bismillahnya dijaharkan, ini dalil saya, argumentasinya ini, inilah yang nasabnya tersambung kepada Nabi SAW. Dan yang paling indah, alih-alih berselisih, kita bisa bertoleransi. Kalau si fulan baca sir, oh ini sanad ilmunya. Kalau saya baca jahar, oh ini alasannya. Kalau si fulan kunut, ini dalilnya, ini alasannya. Kalau dia tidak kunut, maka ini dalilnya, ini alasannya. Maka tidak ada lagi kemudian perselisihan yang satu dengan yang lainnya menjatuhkan vonis-vonis, yang vonis ini pun bahkan beresiko saat dihisab di hari kiamat nanti. Apakah bisa kita mampu mengatakan si fulan berbuat bid'ah sementara ada dalilnya? Bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Nabi SAW ketika dihisab? Bahkan sekarang ada yang mengatakan dengan mudahnya, si fulan keluar dari Islam, si fulan kafir, si fulan begini, si fulan begitu. Kalimat itu akan mencari pemiliknya. Ketika tidak ditemukan, dia kembali ke langit, kata Nabi SAW. Dan bila tidak ditemukan di langit, maka dia akan kembali kepada yang menuduhkan dia. Maka muncullah di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Orang-orang yang seling larut dalam perselisihan. Dan dengan perselisihan itu dia bertikai. Bahkan ada yang menumpahkan darah. Itu ada yang divonis bangkrut oleh Nabi SAW di hari kiamat. Hadis Muslim kalimatnya dengan babul muflis, orang bangkrut di hari kiamat. Atadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Qulna ya Rasulullah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami,
orang yang sudah tidak punya uang sepeser pun, tak ada aset sedikit pun. Kata Nabi, al-muflisu min ummati. Penutup dari khutbah ini, kata Nabi, yang aku maksud orang bangkrut di hari kiamat yang mengaku umatku. Nabi tidak menyebutkan umatnya Isa alaihissalam, bukan Musa alaihissalam. Dia mengaku umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang di hari kiamat membawa pahala ibadah ritual yang begitu banyak. Dia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Cuma sayang, wa ya'ti qad syatama hadha. Dia larut dalam perselisihan sehingga dia sibuk mencela si fulan. Wa kadzafa hadha, menuduh si fulan. Wa akala mala hadha, puncak dari perselisihan, bertengkar, bekerja dengan yang haram, makan harta yang tidak benar. Wa daraba hadha, ada yang berselisih fisik. Wa safaka dama hadha, puncaknya ada yang menumpahkan darah, menyebutkan nama Allah di dalamnya. Maka ditimbanglah di hari kiamat. Tu'khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanatihi. Kalau ada orang sholat, kemudian berselisih karena satu amalan, keluar dia bertengkar, mencela si fulan, maka pahala sholatnya ditransfer, diberikan kepada si fulan yang dicela itu. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya, maka diambillah keburukan orang yang dizalimi itu, ditimpakan kepadanya, maka dicuci di neraka, fatuliha finnar. Hadirin, menutup khutbah ini, Nabi 15 abad yang lalu sudah mengingatkan kepada kita. Akan tiba masa itu banyak sekali perbedaan pendapat yang melahirkan perselisihan hadir di lingkungan kita. Maka pesan khatib, jangan melarutkan diri untuk terlibat di dalamnya. Cari solusi. Sepanjang Anda muslim, sepanjang Anda beriman, maka orang beriman adalah orang yang menampilkan solusi. Bukan orang-orang yang datang mendalami perselisihan, menguatkan itu, dan menyebabkan perpecahan di antara kita semua. Apapun itu ragamnya, pulang dari sini, yang berbisnislah yang baik. Pulang ke tempat Anda bekerja dengan baik, cari solusi yang baik, dan jauhkan dari hal-hal yang bisa memecah belah. Anda pulang sebagai suami, datang ke rumah tangga, ada perbedaan pendapat, selesaikan. Kita duduk di masjid dengan ta'lim yang sama, di masjid yang sama, sholat yang sama, beda pendapat, cari solusi secara proporsional. Jika memang bukan masalah usul, tidak perlu diperselisihkan. Kalau masalah furu', cari kemudian jalurnya. Jangan sampai kita ibadah di masjid yang sama, punya nabinya sama, Qur'annya sama, tapi pulang kepada Allah malah disibukkan untuk mengklarifikasi dari dosa-dosa keburukan yang seharusnya tidak perlu kita tampilkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita berdoa, memohon kebaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka izinkan khatib dengan singkat sekali untuk menegaskan. Nabi mengingatkan dengan sifat-sifat kita sebagai insan bertakwa. Dan setiap pekan khatib mengingatkan supaya kita meningkatkan takwa. Di antara makna takwa itu menjadikan kita tercerahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan sampai ibadah ritual kita baik, tapi hubungan sosial kita kurang baik. Di antara aspek itu yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kita mendapati dalam kehidupan ada perbedaan pendapat, jangan kita saling menguatkan satu di antara dua untuk memecah belah. Hadir sebagai solutor, memberikan solusi dalam kebaikan. Kini kita dapati banyak hal dalam kehidupan kita mungkin beda pendapat, saling berselisih, maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga khususnya untuk insan beriman, orang-orang Islam bisa bersatu dalam kebaikan, saling mencerahkan, menata diri dengan baik, dan kembali kepada Allah dalam husnul khatimah insyaallah. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin, inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli ma sta'adza bika anhu rasuluka nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu segenap kebaikan yang pernah dipermohonkan oleh Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung kepadamu dari segenap keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kalau ada di Jumat ini, di masjid ini, di area sekitarannya yang datang Jumatan membawa dosa, maka mohon jangan biarkan ia meninggalkan Jumat kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang di antara kami membawa kegelisahan, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami yang datang membawa penyakit, ya Allah, seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala asiran illa yasartah, jika ada di antara kami yang sakit, maka mohon ya Allah, angkat sembuhkan penyakitnya, hilangkan kesulitannya. Allahumma ya rabbal alamin, alif baina qulubina wa ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, jika ada di antara kami yang datang dengan penyakit hati, maka sembuhkan ya Allah dan sucikan keadaan hatinya. Bersihkan keadaan hati kami dan isi dengan nilai-nilai takwa kebaikan kepadamu ya rabbal alamin. Allahumma wahidna ya Allah fi saffika ya rabbil alamin, fi saffi nabiyyika ya arhamar rahimin, wa jannibna minat tafraqah. Ya Allah, anugerahkan kami kebaikan untuk bersatu dalam kemuliaan, mengikuti sunnah Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jauhkan kami dari perpecahan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.